Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Rika, tentunya kita di Gindal TV. Dan seperti biasa teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol. Kali ini sudah ada di depan kita nih seorang yang luar biasa yang bakal mengenalkan suatu gerakan yang saat ini sedang bisa dibilang lagi pantang lah di kota Cilegon khususnya, yaitu Cilegon membacakan nyaring. Oke, ini bersama siapa nih? Saya founder dari Cilegon Membacakan Nyaring. Oke, dengan ibu siapa? Saya Desi Wahyudiningtyas. Kita berlima sebenarnya bikin gerakan Cilegon Membacakan Nyaring. Ada rekan saya Mbak Nidia Dino, terus ada Director IF English Course-nya Cilegon Ibu Amuska, terus ada dosen juga salah satunya Ibu Maya, dan satu lagi ada Ibu Palmer. Jadi kita ada 5 orang. Ada 5 orang foundernya. Dan Ibu Desi ini sebagai ketuanya. Ya, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah apa sih Cilegon Membacakan Nyaring ini? Oke, jadi Cilegon Membacakan Nyaring ini adalah sebuah gerakan, ajakan kami dan komunitas untuk orang tua, pendidik, generasi lah ya, generasi sekarang untuk dia membacakan nyaring sebuah buku. Nah, ini tuh sebenarnya bukan gerakan cuma di Cilegon. Jadi kita ada pusat namanya Read Aloud Indonesia. Oh, itu. Nah, di setiap daerah, setiap kota itu ada, di setiap kota di Indonesia. Tapi saat ini masih ada baru sekitar 52 komunitas dan Cilegon salah satunya. Gitu. Oke, Cilegon mulainya berarti 2021 apa dari kapan? Agustus 2020. Oh, 2020. Berarti sudah setengah tahun ya? Ya, sudah mau 1 tahun ya, bulan Agustus besok. Sudah kelihatan gitu. Oke, jadi ini memang ternyata sudah gerakan secara nasional, tapi di Cilegon sendiri. Apakah emang gerakan itu sudah lama kalau di secara nasional? Apa memang cuma di Cilegon aja yang baru membuat gerakan? Oke, jadi gini sebenarnya pertama kali di apa ya istilahnya digolongkan gitu ya, disahkan itu di bulan Februari 2020. Oke. 2020 saat itu belum ada pandemi kan? Oh ya belum. Jadi diselenggarakan di Perpustakaan Nasional waktu itu memperingati Hari Read Aloud sedunia. Jadi kalau di dunia itu sebenarnya udah sekitar 4-6 tahunan digerakkan. Karena memang kegiatan untuk mengajak orang untuk membacakan buku itu mulai jarang, maka digerakkan secara dunia, di level dunia ya, literasi world. Nah, kemudian di Cilegon ini sendiri, kenapa saya baru bulan Agustus? Itu berkat pandemi salah satunya. Jadi kalau dulu kita mau belajar kayak gitu, kalau dulu sebelum pandemi ya, kita mau belajar untuk jadi trainernya itu kita Jakarta. TOT 3 hari. Oh, untuk ini ya? Untuk latihannya. Ya. Jadi kan ada trainingnya kan. Training untuk jadi trainer itu 3 hari. Itu kan kalau buat saya, ibu-ibu itu agak repot ya. Iya, pasti. Karena urusannya ya banyak lah. Iya, karena urusannya banyak. Nah, begitu pandemi, saya sendiri kan sebagai seorang pendidik, terus ada beberapa teman-teman di lingkungan saya juga curhat, gimana sih selama pandemi anak-anaknya jadi susah. Iya, karena emang lebih banyak kan komunikasi dengan orang tua. Nah, dan kebanyakan smartphone. Terus dari awal kita pandemi Maret itu sampai bulan Juni, istilahnya sekolah itu lagi mencari cara bagaimana caranya belajar yang efektif gitu beradaptasi. Beradaptasi itu masih proses adaptasi. Kalau pacaran tuh masih kayak kenal-kenal gitu kan, belum tahu mau gimana. Nah, waktu itu saya tergerak untuk mempelajari satu hal, apa sih kira-kira saya bisa bantu untuk teman-teman saya. Waktu itu saya masih punya beberapa orang yang memang masih berkonsultasi dengan saya masalah pendidikan. Nah, ketemulah dengan Read Aloud. Sebenarnya saya dikenalkan sudah cukup lama dengan Read Aloud Indonesia, tapi saya belum tergerak waktu itu. Cuman ya tahu-tahu aja. Oke, ya adalah tahu lah ya, cuma bacain buku doang gitu kan. Akhirnya waktu pandemi, training of trainer itu diadakan secara online, which is kita bisa kelas online tuh booming sekali di masa pandemi. Pasca pandemi itu kan jadi kayak sesuatu yang baru dan itu memudahkan. Dan ini ya
ya, maksudnya dari segi harga juga kan terjangkau gitu. Jadi untuk jadi trainer kalau dulu misalnya harus keluar ratusan ribu, apalagi transportasinya, akomodasinya harus dikirim. Kalau ini enggak, kita cuma duduk terus kita pelatihan. Nah waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk saya belajar dulu sekitar bulan Juli saya belajar. Apakah itu sendiri aja atau emang ada temennya dari seluruh waktu pelatihan? Oh enggak, jadi saya waktu itu sendiri ikutan TOT kan. TOT-nya itu dari seluruh daerah ya di Indonesia bikin. Terus waktu itu ditanya, kira-kira setelah mendapat materi ini kalian mau ngapain? Iya, karena nggak cuma dapat ilmu aja, tapi harus ada praktik. Dan ternyata Lead Out Indonesia itu punya target, punya satu komunitas di setiap kota dan kota kabupaten. Nah, Cirebon saya rasa belum punya. Jadi saya bikin lah. Nah, ternyata waktu saya mau bikin, enaknya sekarang kalau bikin tinggal daftar ide aja ya. Betul. Nggak perlu ke notaris gitu kan. Waktu saya mau bikin, ternyata orang Cilegon juga ada yang bikin. Ada yang mau bikin beda angkatan nih trainingnya sama saya. Mbak Dwi Widya ini yang menjadi rekan saya saat ini. Jadi saya menghubungi dia via IG, Mbak, dirimu mau bikin Cilegon Banjarnya? Iya, saya sudah bikin akunnya, tapi belum ada masanya. Gitu. Saya kebalikan, saya sudah punya sekelompok orang tua yang mau belajar, tapi saya belum punya wadah. Akhirnya kami bekerja sama, kolaborasi, jadi satu akun, jadi Cilegon Membacakan Nyaring di bahasa Indonesia kan, jadi bukan di Cilegon, tapi Cilegon Membacakan Nyaring biar lebih mudah dipahami sama masyarakat. Bermasyarakat ya, bahasanya lebih bermasyarakat. Terus jadilah kita menjalankan beberapa campaign ya, kampanye, beberapa aktivitas yang memang tujuannya adalah mengajak para orang tua, para pendidik untuk kembali ke awal membacakan buku untuk anak-anak gitu. Jadi memang prosesnya lumayan ini juga ya, panjang juga. Prosesnya panjang. Jadi memang untuk membuat perubahan sendiri memang harus kita awal gitu ya. Dari kita sendiri ternyata secara langsung tadi Ibu Desi ini bertemu dengan Ibu Widya tadi yang punya satu visi dan akhirnya menyatukan. Dan sekarang sudah punya wadahnya bersama-sama ya. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang saat ini lagi punya sebuah ide, pengen membuat perubahan, siapa tahu kalau sudah dipublish kan sekarang ada media sosial kan, tadi tinggal diposting aja, ada orang yang punya sevisi ya itu akan nyambung. Betul. Nah kemudian ini Bu, kalau gerakan ini apa aja sih yang memang nanti goalnya gitu? Oke, jadi dari awal sampai sekarang itu gerakan kita pokoknya hal-hal yang membiasakan, mengenalkan orang tua itu untuk mengajak anak-anak membaca. Jadi kita adakan seminar online gitu. Berarti ini target utamanya adalah orang tua. Target utamanya adalah orang tua. Karena pendidik utama kan orang tua. Madrasah pertama adalah keluarga. Jadi pandemi ini mengajarkan kita bahwa ternyata selama ini kita terlena sama institusi pendidikan kan? Jadi istilahnya anterin anak ke sekolah habis itu selesai. Ya udah jangan aja kita nggak pernah. Iya benar. Apalagi kalau kita udah bayar mahal kan, harapannya sama sekolah selesai. Nah begitu pandemi, sekolah itu terabangkan terus terang bagaimana caranya mengkondisikan anak. Saya sebenarnya prihatin, bukan cuma dokter, guru itu sangat-sangat memprihatinkan di masa pandemi. Betul. Mereka tuh harus punya istilahnya. Kalau indera ketujuh tuh kurang ya, indera keberapa nggak tahu lah buat kita mentransfer ilmu kepada anak gitu. Terlebih lagi anak usia dini. Gimana itu ceritanya tuh kan? Gimana tuh? Repot orang tuanya ternyata. Repot orangnya. Sekarang kita berkontribusi menghadapi kendala ini dengan men-training para orang tua. Trainingnya nggak susah. Kenapa saya pilihnya read aloud atau membacakan nyaring itu? Strateginya tuh mudah banget. Cuma bacain buku. Cuma memang ada yang harus pelajari. Misalnya teknik bagaimana cara membacakan buku yang seru, bagaimana cara memilih buku. Itu biasanya kita kampanye lewat seminar-seminar. Saya kasih materi plus bekerja sama dengan salah satu profesional, misalnya dia aktivis literasi atau dokter tumbuh kembang, terus atau psikolog, atau guru PAUD, pemilik PAUD,
terus kemarin kita juga kerjasama sama Balai PAUD Banten. Nah, dengan kerjasama seperti ini kami harapkan kita memang menjadi profesional gitu, jadi bukan komunitas yang ujuk-ujuk sok tahu gitu kan, mau ngajarin ibu-ibu gitu, enggak, tapi memang kita gandeng profesional dan ilmu yang kita punya digabungkan gitu. Benang merahnya di mana nih? Gimana read aloud bisa masuk nih di tumbuh kembang, gimana read aloud bisa masuk di pendidikan anak usia dini. Nah itu semua dicari ininya. Ini ya, Bu, ya. Jadi Iya. kalau bisa kerjasama dengan yang profesional itu kayaknya lebih masuknya itu lebih dapat juga ya, Iya. lebih masanya juga lebih banyak juga gitu ya. Ya bagaimanapun kita kalau cari sumber tuh pasti kan siapa nih yang ngomong gitu. Kalau cewek kan Iya. ngobrol masih kecil lah ya, masih. Berarti selama ini aku trainingnya itu sifatnya online aja atau Nah, gimana? kita sebenarnya gini, kalau seminar itu banyak kita lakukan secara online. Dari bulan Agustus sampai ke Desember itu memang kita geraknya rata-rata online. Online. Karena kan memang pandemi ya. Ternyata online itu menyerap banyak itu dari luar Cirebon. Oh. Jadi bisa dibilang belum tepat sasaran, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita berusaha. Dari luar Cirebon akhirnya ada yang malah mereka membuat komunitas-komunitas sendiri di daerah-daerahnya gitu ya, dan itu satu keberkahan juga buat kita bahwa ilmu itu kan terus diturunkan gitu ya. Jadi begitu kami evaluasi sampai Februari, saya bekerja sama dengan FTBM Cirebon, Pak Isnya, nama kami mulai dikenal di wilayah Cirebon. Wih, keren nih ya, founder juga nih Gino TV, Kang Ismet. Foundernya Gino TV. Jadi pertama kali nama kami dikenal di Cilegon, dikenal oleh lingkungan PAUD, bahkan dinas pendidikan itu melalui foundernya Gino TV, Pak Ismet. Jadi beliau membawa kami untuk istilahnya nampak di bumi Cilegon. Nah dari situlah kita saat ini punya program. Ini insya Allah jadi pilot programnya kita untuk mengadakan read aloud offline di tingkat kecamatan Purwakarta. Jadi kita mau coba di tingkat kecamatan dulu, itu bentuknya offline. Cuman kadarullah ya, maksudnya sekarang naik lagi. Jadi kita perlu kondisikan apakah nanti bisa tingkat kecamatan atau cukup ambil sampel di beberapa sekolah gitu. Wow. Jadi memang target utamanya tadi ya teman-teman, geraknya adalah ibu. Karena seorang ibu itu karena kan ya tentunya jadi penanggung jawab utama gitu kan terhadap anak-anaknya karena madrasah utamanya. Nah kemudian Bu, selama ini selain tadi kan sudah ada kegiatan online ya misalnya. Selama ini apa aja sih selain mungkin secara selain seminar itu apakah memang ada kegiatan lain gitu selain itu? Maksudnya secara live-nya atau gimana? Kalau live-nya belum pernah karena kan memang ini terkait dengan pandemi ya gitu ya. Terus kalau tadi kan edukasinya untuk orang tua. Kita adakan juga kelas-kelas online yang edukasinya langsung ke anak-anak. Oh, langsung ke anak-anak. Jadi anak-anak langsung kita langsung ke anaknya gitu kan. Kadang-kadang ketemu orang tua juga kan agak-agak ini ya. Ada orang tua yang bisa langsung menerapkan, jadi ada orang tua yang nanti dulu. Jadi kita tembak anaknya. Kalau anaknya udah dikenalin, anaknya suka, kemungkinan besar anaknya meminta sama ibunya kan untuk dibelikan buku, entah dibacakan gitu. Jadi kita mengadakan kelas-kelas kayak semacam book display. Book display itu kita ngajakin anak-anak untuk baca buku, lalu membuat sesuatu berdasarkan buku itu. Nah itu juga online. Dan itu kita kerjasama dengan ya, selama ini online semua. Iya, jadi kita kerjasama juga itu dengan Asosiasi Origami Indonesia yang ada Jogja. Nah, enaknya online kayak gitu. Jadi kerjasamanya bisa level level nasional. Cuma Asosiasi Origami Indonesia itu ada perwakilan di Cilegon. Nah, salah satunya jadi anggota kami juga di CMN gitu. Jadi terus terang ketemu dengan banyak praktisi-praktisi Cilegon itu yang mereka kiprahnya tuh di nasional sebenarnya gitu. Banyak orang-orang Cilegon ternyata punya sayap di luar gitu ya. Iya. Dan itu yang membuat kegiatan tuh lebih mudah ya gitu ya. Iya, benar. Selain itu tadi kan kita udah ke anak, terus setiap beberapa kali kami adakan IGTV. Itu kan lagi trending banget ya. IG itu lagi trending banget. Nah, kita adakan IGTV untuk diskusi seputar kayak bahas buku. Biasanya kan orang tua tuh bingung ya, misalnya bukunya tuh kayak gimana sih buat anak nggak mau gitu. Nah, aku mau contoh nih ya.
Ini judulnya kan Topeng Dadak Merak. Ini biasa kita adain di IGTV itu namanya ngariung buku. Ngariung. Ini alamat gitu. Oh, alamat IG-nya boleh. Di Cilegon membacakan nyaring. Cilegon membacakan nyaring. Nanti lihat kan. Membacakan nyaring Cilegon. Apa Cilegon membacakan nyaring? Mungkin nanti dia di. Ya, oke. Jadi kita di IGLA itu kita bahas beberapa buku-buku, termasuk adalah ini edukasi membaca buku, cari buku yang kira-kira bikin menarik anak apa gitu. Nah, itu kriterianya gimana tuh? Nah, pertama kita cari buku yang gede kayak gini. Yang gede yang kelihatan ini namanya picture book, buku yang banyak gambar-gambarnya. Nah, jangan pikirnya gini, Bu, itu kan kalimatnya cuma 1-2, nanti anak saya belajarnya gimana gitu. Jadi ini bukan buku belajar ini, Bu. Jadi ini kita menggali banyak informasi dari sini. Oke, saya tanya dulu ya, Topeng Dadak Merak, bayang nggak ini kira-kira cerita tentang apa? Topeng Dadak Merak. Tahu nggak Topeng Dadak Merak apa? Belum saya tahu. Tahu loh. Topeng Dadak Merak atau saya juga tahu itu dari buku ini. Waktu bacain ke anak-anak. Jadi ternyata Topeng Dadak Merak ini adalah, ini kalau kita buka ya, bagus ya. Oh, iya. Ya, apa tuh biasanya tuh? Reog. Iya. Reog Ponorogo. Jadi ini memang buku cerita tentang Reog Ponorogo. Tapi bukan kalau zaman kita dulu mungkin bacanya RPUL ya buat tahu Reog Ponorogo ya. Oh iya, rangkuman pengetahuan umum itu. Nah, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Nah, kalau zaman sekarang. Tapi kalau itu nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya. Nah, kalau zaman sekarang itu anak-anak tuh termotivasi untuk baca sesuatu dan dapat informasi visual dengan cara kayak gini, dan buku ini banyak banget modelnya. Buku-buku kayak gini tuh ini banyak. biasanya kalau kita baca buku itu maksudnya ada anaknya sendiri tuh dari segi umur itu berapa sih rentangnya gitu? Ini anak saya yang umur 3 tahun udah baca ini. 3 tahun. Ini kayak gini. Pertama ini buku yang apa namanya? Yang gambarnya tuh besar-besar. Yang dia ekspresif, terus warnanya kayak gini. Full color ya? Iya, full color gitu kan. Terus ini disesuaikan, tapi anak-anak umur 3 tahun bisa. Atau ini juga 3 tahun sama buku ini yang ini modelnya. Ini kan warnanya hitam ya? Ini berwarna. Nah, ini tuh bukunya bisa disensor. Tuh, yang bawah ini. Nanti kelihatan nggak kira-kira? Tuh, di dalamnya ada penghuninya. Nah, kayak gini. Tuh, seru kan? Padahal ini cerita tentang metamorfosis semut. Di mana sih rumahnya semut? Semut tinggal di bawah tanah kayak gitu. Cerita tentang semut. Mungkin kita ada di RPL dulu ya. Atau seri buku-buku kayak gini yang dia bisa digerakkan. Bisa digerakkan kayak gini. Nah, ini tentang pemadam kebakaran. Bisa dinaik turunkan. Bisa diputer, bisa ditarik. Tuh. Buku-buku kayak gini yang menarik buat anak-anak. Jadi kalau ditanya buku yang kayak gimana, buku yang memang anak-anak suka. Misalnya anaknya laki-laki, belikan buku pemadam kebakaran. Kalau anaknya perempuan, baru mulai di ya. Anaknya perempuan, beliin yang princess, Elsa, Frozen dan teman-temannya itu bagus-bagus, dan nilai-nilai kemanusiaan itu bagus-bagus banget. Jadi mungkin selain memang ini pada intinya adalah kisahnya itu ya, teladan itu ya, dari situ ya. Teladan bisa, fitur bisa, ini kan fitur nih, ada yang digeser, ada yang disensor, itu kan fitur bisa. Bentuk gambarnya bisa, ya warna-warni gambarnya gitu. Terus kalau sebenarnya kalau yang Elsa itu kan bukan teladan, tapi tokohnya itu dikenal sama anak-anak. Ya kan, anak-anak itu kan kenal Elsa gitu. Jadi mereka tertarik untuk baca. Jadi mulai dari sesuatu yang kira-kira anak-anaknya suka apa gitu. Kalau anak cowok kan anakku sukanya mobil pemadam kebakaran, yang kedua kayak gini. Dan ini jadi buku favorit dia, dan jangan khawatir anak-anak tuh gak cukup sekali baca, bisa tiap malam. Ini buku bisa berapa kali dan bolak-balik selalu. Kalau ditanya kan, Dek, ayo kita baca buku gitu. Dia hampir tiap malam ambilnya ini. Jadi buku favoritnya, dan itu kita kalau udah
dia punya buku favorit itu udah yang oh ya Udah ada ini ya. udah ada Feel-nya. ketertarikan gitu. Ketertarikan. Karena kalau ngajarin anak-anak suka buku, sama lah kayak kita suka kopi gitu kan. Iya. Mesti dibikin tertarik dulu dengan kopinya kan. Bikin seneng dulu. Dibikin senang dulu karena manusia itu suka sama hal yang menyenangkan pada dasarnya. Makanya anak-anak harus dibikin senang dulu sama bukunya. Nanti gimana baca buku pelajarannya misalnya gitu ya? Nah, itu pertanyaan. Ngaruh nggak gitu? Heeh. Dari sini anaknya terbiasa membaca, gitu ya? Susah ya. Biasa mendengar kita membacakan buku. Biasa Itu yang penting tuh mendengarkan. ya, karena pelajaran pertama untuk kita bisa mencintai membaca itu adalah harus biasa mendengar. Iya, betul. Harus biasa mendengar. Kalau dia nggak biasa mendengar, dia nggak bisa ngeluarin bahasa. Kayak misalkan mau mau nulis, Ya. kita nggak bisa nulis kalau nggak baca dulu gitu. Nah, gitu. Karena bahasa itu ada yang diterima, ada yang diproduksi, ada yang dikeluarkan. Itu bahasa reseptif sama ekspresif. Nah, dengan dia biasa mendengar, maka dari situ nanti dia akan tersistem di otaknya. Oh, ini tuh tulisannya buku gitu ya. Oh, ini buku, B-U-K-U gitu ya. Buku. Oh, ini B-U-K-U. Oh, ini ada tulisan ini ada bunyinya ya. Nah, itu dia sadar bahwa ini tulisan ada bunyinya, ada suaranya. Dari situ nanti dia bisa tertarik untuk membaca, mencari tahu. Untuk mencari tahu. Dari situlah nanti mulai kebiasaan dia membaca. Oh, dia kalau mau cari tahu sesuatu dia mesti bisa baca. Nah, artinya ketika dia sudah sudah pengen taunya, kan anak-anak usia 7 tahun pengen taunya tinggi. Iya, rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin taunya tinggi. Dia akan terbiasa untuk mencari. Akhirnya kan dia mau nggak mau misalnya dikasih buka ensiklopedia. Ke situ. Ya kan? Dan anak teman saya di umur 10 tahun itu dia bacaannya udah yang buku-buku tebalnya 300 halaman, 200 halaman. Itu kebiasaan ibunya kecil bacain dia buku. Gitu. Wow, jadi penting banget nih ya teman-teman ya, atau ibu-ibu gitu yang saat ini nonton juga. Bapak-bapak juga ya. Oh iya, bapak juga ya. Jadi penting ya kita sebagai orang tua gitu kan untuk memulai memberikan teladan itu harus mulai dari dini. Kemudian apa aja sih yang harus kita siapkan sebagai orang tua? Maksudnya kan kadang-kadang banyak alasan gitu. Sibuk lah, tadi kan ibu-ibu itu kan luar biasa ya. Ibu-ibu bapak-bapak juga sama. Gimana cara membagi waktunya? Sebenarnya luar biasa itu luar biasa sibuk itu dengan dirinya kadang kan. Prinsipnya pertama adalah kita menyadari bahwa anak itu adalah titipan. Ya kan, titipan Allah ya. Kita kembalikan dalam kondisi sebaik-baiknya anak nanti. Ya. Artinya kita harus memberikan layanan penuh lah nih sama titipan nih, jangan sampai mengecewakan di atas kan, prinsipnya itu. Jadi apapun kita berikan sama dia. Nah, untuk kegiatan membaca sendiri nggak susah-susah, kita tuh nggak banyak kok. Sediakan waktu 10 sampai 15 menit setiap hari. Jadi kampanyenya nggak jauh bacain buku enggak, 10 sampai 15 menit setiap hari. Itu waktunya maksudnya yang baik itu. Anytime, kapan aja. Nggak harus mau tidur gitu. Enggak. Atau misalnya pagi-pagi bangun tidur otaknya masih bagus ya. Enggak juga ya. Enggak. Karena ada orang yang happy-nya tuh baru siang, baru Iya sih, happy. ada jam-jamnya juga sih. Yang penting itu prinsipnya harus dalam kondisi menyenangkan, bukan menakutkan. Menyenangkan dalam artian jangan sampai misalnya gini, TV-nya dimatiin ya, kamu kalau nggak baca buku nggak boleh nyalain TV. Nah itu kan ancaman. Itu nggak boleh kayak gitu. Harus dalam kondisi yang menyenangkan. Entah bagaimana caranya kita harus mengajak anak-anak itu dalam kondisi menyenangkan. Dia senang, bacain 10 sampai 15 menit. Terus orang tuanya itu berada 100% di situ. Artinya ibu nggak boleh sambil goreng ayam, nggak boleh sambil ngangkatin jemuran, apalagi jawabin all shop ya, nggak boleh. Jadi itu 10 dan 15 menit kita benar-benar ada di situ. Ada di situ. Jadi nggak cuma bacain, tapi kita benar-benar berada di situ menemani mereka. Tapi kadang juga anak-anak itu juga kalau nggak salah saya pernah dengar nggak tahu siapa yang ngomong. Kalau kita ngomong sama anak-anak itu, kalau kita memang nggak senang sama anak-anak itu tahu kerasa gitu ya. Itu ya. Benar-benar itu secara psikologis memang anak-anak tuh. Saya kan dulu ngajar di ini ya, pusat hukum dan pendidikan khusus. Jadi ada anak-anak tipe tertentu yang dia
kalau sama orang dewasa, kalau orang dewasanya nggak happy, misalnya lagi reward atau apa, anaknya juga rewel. Dulu saya nggak percaya, tapi setelah berjalannya waktu, saya ngadepin beberapa murid gitu, ternyata murid tuh tahu loh, kita tuh dalam kondisi baik atau enggak. Itu guru ya, apalagi orang tua. Makanya orang tua happy itu perlu banget. Jadi ketika kita rewel itu kadang-kadang kalau kitanya malah kita sewot juga malah makanya itu tipsnya kalau kita lagi panas, kita lagi naik kan, usahain kita tuh bilangnya pasti balik badan, terus tarik nafas, baru lihat lagi ke anak. Biar lebih tenang. Iya, kalau enggak gantian balik badan, gantian sama siapa, misalnya di neneknya dulu atau apa gitu ya, nanti baru kita balik lagi ke anak. Biar nggak bentrok itu tadi, karena ngaruh banget memang anak-anak itu kondisinya kalau orang tuanya sendiri lagi nggak stabil ya, lagi nggak happy lah katakan gitu ya, itu memang pengaruh. Makanya penting buat orang tua gimana caranya tahu ngebalikin mood. Iya, itu penting banget ya. Penting banget, makanya aku bilang membacakan nyaring ini strategi mudah banget, dan orang tua istilahnya nggak perlu belajar yang susah-susah lah ya untuk mulai membacakan. Mungkin ada ini dasarnya bisa diinikan di sini gitu. Maksudnya caranya gitu, cara membacakan tadi kan mungkin itu sudah praktekkan ini bukunya seperti ini gitu kan. Tapi bisa nggak sih sedikit gitu mungkin biar lebih biar tahu sedikit cara mungkin kita menyampaikan atau membacakan itu seperti apa sih? Aku contohin dulu aja ya. Iya, boleh ya. Sedikit aja gitu ya. Iya, kalau semua nanti Oke, pertama waktu kita mulai kondisikan anak dalam kondisi tadi ya happy. Terus kita 100% ada di situ. Diajak ngobrol dulu, ini gambar apa ya di depan ini, coba lihat. Tuh, ini kayak binatang apa nih? Gitu. Ini ada binatang apa nih? Gitu. Ini kayak bulu-bulu apa ya? Kamu tahu nggak ini bulu apa? Ini tuh coba nanti kita cari tahu ya. Terus ada anak kecil nih di sini nih. Ini ada laki-laki, ada perempuan, ada yang gemuk, ada yang kurus. Dia juga mereka tuh happy banget tuh ya. Kita cari tahu ya. Satu lagi yang saya pelajari dari membacakan nyaring, jangan lupa sebutkan nama penulis dan ilustratornya serta penerbit. Dari situ anak-anak tahu bahwa buku ini diproduksi oleh seseorang, digambar oleh seseorang, dan diterbitkan oleh perusahaan. Bisa lebih menghargai karya orang. Dan mereka tuh terpikir, ada ya profesi kayak gitu. Jadi saya waktu itu punya anak murid yang biasa menggambar. Waktu saya kasih tahu, nih kakak Om Gary Adams, ini yang gambar ini namanya ilustrator. Terus dia bilang, wah aku bisa dong jadi ilustrator buku anak. Itu kan profesi yang kita belum ajarkan itu di sekolah ya. Mau jadi apa udah gede? Ilustrator kayaknya belum udah gitu. YouTuber oke lah ya, YouTuber ada lah ya sekarang ya. Tapi kan kalau jadi ilustrator itu masih yang terjarang. Nah ternyata ini tuh kan ilustrator. Jadi nanti di belakangnya kita kenalin juga nih loh orangnya. Ini yang nulis, ini yang gambar bukunya gitu. Udah bacakan ini misalnya gitu, topeng dada merah. Penulisnya Witaru Emi, ilustratornya Gary Adams. Kita lihat yuk kira-kira cerita tentang apa sih? Lihat, ini ada topeng tapi gede banget tuh, di belakangnya ada bapak-bapak. Ya ampun, bapaknya segini, topengnya gede banget. Berat nggak ya? Coba kita lihat tuh. Ada anak-anak namanya siapa aja? Ilham, Beno, dan Fazan. Sangat gembira. Kirap budaya Grebek Suro segera tiba. Wah, yang perempuan tadi namanya siapa? Nah, misalnya gitu ya. Ilham, Beno, disebutin satu-satu. Oh, ini Ilham, ini Beno. Hei, lihat. Apa yang ayah Faza bawa? Oh, ternyata ini ayahnya Faza. Ayahnya Faza badannya gede banget ya. Terus dia bawa topeng yang besar. Pasti itu apakah itu merak? Burung merak. Burung merak yang gede itu loh. Terus apakah itu harimau? Ada lorennya. Iya kayak harimau ya. Apakah itu singa? Ada surainya. Ada rambut-rambut yang warnanya gold itu, yang warnanya kayak emas, itu namanya surai. Jadi kayak singa. Jadi burung merak, harimau atau singa ya? Ternyata perpaduan merak, harimau dan singa.
Ayo perhatikan lebih dekat, kita masuki dunia dadam merak. Tuh, ini dia. Wah, besar sekali. Bulu-bulu merak terlihat seperti kipas raksasa. Bulu merak kayak gini nih ya. Tuh, gede banget. Tuh. Terus kayu dadap terpahat menyerupai kepala harimau. Ini topengnya. Kayak kepala harimau ya, ada lorengnya, ada taringnya. Lalu, wah lihat ekor sapi terurai mirip rambut singa. Itulah mengapa dadap merak juga disebut singo barong. Ada yang tahu singo barong? Singo barong, apa itu singo barong? Nah, ini batang bambu melintang, caplokan namanya. Ini dia caplokan, adanya di belakangnya. Ini buat digigit sama si yang pakai topeng. Tuh, banyak ya udah. Nah, nanti dari sini di belakang ini ada yang jelasin, ada yang jelaskan bahwa topeng dadap merak ini menceritakan tentang nih, semuanya menyatu dan jadilah kesenian Reog Ponorogo. Jadi nanti di dalam sini ada cerita tentang ada kesimpulannya dikasih. Ya, ada cerita tentang si pemain gamelannya, nih gamelan. Terus ada cerita tentang kuda lumpingnya, terus yang main reognya, ini ada nama-namanya nih. Terus ada juga ini yang berkumis tebal, ini waroknya siapa. Nah, itu semua berkumpul baru disebut dengan Reog Ponorogo. Ternyata kalau topeng doang namanya topeng dadap merak alias si singo barong tadi. Keren ya? Mengangkat lokalitas banget, ya kan? Dan tidak butuh waktu lebih dari 15 menit padahal bisa ya. Bisa. Nah, dari sini ya aku menanyakan, oh ini apa sih gitu ya. Biasa kita ajak, yuk kita browsing di YouTube Reog Ponorogo kayak apa. Nah, kita ajak kan. Dilihat, oh kalau reog tuh kalau di daerahnya sana kirap gitu, banyak kan ramean gitu, ada musiknya, terus ada topeng yang besar. Nah, kita bikinin topengnya, bikinlah topeng yang model kecil dengan warna-warna yang ada di sini, ya kan? Dibuatin lah, misalnya dari karton, kita buatin lingkaran seperti apa namanya si bulu meraknya, kayak gitu. Bahkan ada anak murid saya yang cuma nggak pengen bikin topeng, tapi dia tertarik dengan burung merak, karena dia nggak pernah lihat burung merak. Iya, kan kalau singa, katakanlah singa, macan gitu ya, harimau, harimau itu kan ada di dalam buku-buku cerita anak-anak yang biasanya hewan-hewan itu ada. Burung merak itu jarang. Jadi dia tertarik dengan si burung merak. Oh ya Allah, ini bagus banget burung merak ya Bunda, aku mau gambar. Nah, gimana kalau orang tua kesulitan gambar? Aku sendiri nggak pintar gambar. Buka YouTube, gampang banget. Sekarangnya enak. Langsung how to draw, apa cara menggambar, apa itu ada tuh. Nanti kita ikutin bareng-bareng sama anak. Nah itu jadi itu kalau dikumpulin, kalau dirutinin sehari tuh lebih dari 1 jam. Aktivitas bareng itu loh. Dan jadi nggak 15 menit lagi, bisa lebih dari 1 jam. Artinya kita bisa meminimalisir waktu anak untuk kontak dengan gadget. Iya. Ya kan? Itu yang lagi. Iya. Gitu. Jadi itu berasa banget. Jadi menurut saya sih ya itu yang coba kita lakukan di Cilegon Belajar Anyar, mengedukasi para orang tua, pendidik bahwa ini tuh gampang dikerjain dan banyak banget manfaatnya. Gitu. Keren ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya sudah sharing panjang lebar juga. Mudah-mudahan sih nanti ada part selanjutnya lah ya, Anismet ya, nanti diatur biar lebih seru lagi loh. Tapi ini mungkin terakhir Bu ya, harapannya untuk komunitas ini apa sih? Visi-misinya sebenarnya gini, CFN ini saya pribadi sebagai founder ya berharap kita nih bisa jadi komunitas yang berdampingan dengan pemerintah untuk terus menggalakkan ya kebiasaan untuk membaca buku. Karena melalui pendidikan, literasi ya, terutama literasi, bangsa kita tuh bisa maju. Nah harapannya memang kita punya klub-klub read aloud. Nah saya sendiri sebenarnya ingin sekali di forum
taman bacaan itu kita terus bekerja sama. Bagaimana menggalakkan kebiasaan membacakan itu, gitu. Jadi kalau pengennya banyak ya, visi itu banyak ya. Cuman kita misinya terutama yaitu membuat read aloud club di beberapa, katakanlah di beberapa satuan pendidikan, sekolah, dan di TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Lalu menjadi komunitas yang berpartner dengan pemerintah. Saat ini kita sudah alhamdulillah sudah berpartner lah ya dengan Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Usia Dini, dan satu lagi dengan DPKAD, Perpustakaan Daerah. Kemarin kan kita sudah diajak untuk menjadi kontributor untuk program Icilgo. Gitu. Icilgo itu nanti kedepannya menjadi semacam digital library lah buat Indonesia, buat Cilegon, dan itu kan kontribusi kita untuk kota kita sendiri. Mudah-mudahan lancar. Oke, rekan-rekan Sudanta, semuanya penonton dari Gino TV, terima kasih sudah menyaksikan kita di episode ini. Terima kasih sudah sharing ilmunya luar biasa. Tentunya ini kita perlu banyak sekali orang-orang yang seperti ibu ini gitu kan, yang tadi sudah selalu memikirkan bagaimana berkontribusi untuk perubahan dengan apa yang kita punya gitu kan. Buat teman-teman tentunya saat ini sedang tentunya membuat perubahan gitu kan, tetap semangat aja tentunya biar menemukan gitu kan jalannya, karena kita nggak perlulah gitu kan terus mengutuk kegelapan, lebih baik kita mulai nyalakan lilin ya. Terima kasih Pak Stay juga, karena di sini kita bakal ngobrol seru dengan episode yang lebih seru lagi tentunya di ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.